pakainya yang hitam ya Om, yang penting. Yang apa? Yang penting hitam. Yang penting Hitam. hitam. Tapi kalau Oh bisa ya udah. jangan sepatu kets. Oh berarti sepatu formal ya. Iya Bu, tadi Pak Asisten ngomongnya begitu, biar aman mah jangan pakai kets, Mm-mm. manopel. Oh ya 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 ya. Ada. Ya lah KBC ya. Ya iki pakai anu Iya. tuku anyar ki Om. Aduh. Aduh. Warrior be, warrior no. Wah, pengen dipakai yang punya Nanda ada polet pink ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang Bu, malam. Iya. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali ya Bapak Ibu setelah lama gitu ya saya tidak mengisi materi P3K gitu ya di Setda karena kemarin memang 3 minggu kan tryout ya Bapak Ibu ya dan alhamdulillah sudah selesai gitu Mukanya ya. mana, Bu? Kenapa? Mukanya. Mukanya. Iya Om muka Asep malah nyari lelah ini. muka aja. Aja pakai flyer ya bimbel intensif UKIN UP PPG Daljam belum diganti ya layar Zoom-nya karena saya memang apa namanya membimbing juga Bapak Ibu guru yang sedang berjuang untuk sertifikasi guru gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah Bu Nunung, Pak staf ahli, Pak Hadi, apakah hadir di sini? Asisten. Asisten, Oh iya Pak asisten. Asisten, Gak modus dah. hadir nggak? Pak Asisten di grup pengelola umum, Bu. Oh iya iya. Ya, ya alhamdulillah ya Bapak Ibu selalu disemangati oleh Pak Asisten yang selalu hadir gitu ya, woro-woros di grup itu memberikan semangat Bapak Ibu Insya Allah selain Bapak Ibu berusaha ikhtiar gitu ya dengan belajar gitu ya dan Bapak Ibu juga jangan lupa untuk berdoa banyak eh, meminta restu gitu Amin. ya kepada orang tua ya minta maaf kali mungkin Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan yang menyakiti hati mereka sebelum ujian, insya Allah mudah-mudahan dilancarkan ya cita-cita Bapak Ibu Amin. seorang Amin. 3K di Amin ya tahun Rob. 2024. Mangga Bu Amin. Rina ya sholat dulu Isya ya. Nah, itu lagi azan dulu ya. Ya Bapak Ibu untuk malam hari ini insya Allah ini besok ya. Mudah-mudahan saya dapat FR hari pertama soal penata layanan operasional ya. Mudah-mudahan gitu ya. Besok nanti akan saya share gitu. Mudah-mudahan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ujiannya kapan ya? Yang paling terdekat. Besok Selasa, Bu. Bu. Besok, Bu. Besok Rita ada. Rita. Besok ada, Bu. Sesi berapa, Bu? Rita sesi Nomor 3 kalau nggak satu. salah. Sesi 2 sama 3, Bu. Oh, sesi 2 dan Iya, sesi 3. 3 ya. Mudah-mudahan lancar. Bapak Ibu, stamina jangan lupa ya, jangan tidur malam-malam ya, karena besok biar tidak ngantuk ya. Karena pengalaman saya ujian CPNS itu karena malamnya masih apa semangat untuk belajar gitu ya. Jadi sampai jam 12 saya baru selesai belajar, kemudian besok paginya harus tes dan saat tes itu saya ngantuk, bener-bener ngantuk gitu ya. Tapi subhanallah ya alhamdulillah dia dilancarkan ya di tahun 2005 saya ujian. Jadi Bapak Ibu stamina itu paling penting ya. Dan yang kedua mungkin tips triksnya untuk soal lebih baik Bapak Ibu kerjakan dulu di nomor 91 ya, sosial kultural manajerial. Jadi kerjakan soal nomor 91 sampai dengan 135 karena 91 itu dari mulai kompetensi sosial kultural kemudian lanjut manajerial dan nanti mungkin setelah dua kompetensi itu diselesaikan Bapak Ibu selesaikan kompetensi teknis ya untuk kita ambil soal-soal yang mudah dulu ya. Dan triksnya kalau yang kultural manajerial ya, sosial kultural manajerial dan wawancara itu sebenarnya adalah eh, cari yang paling panjang ya, cari yang paling panjang karena besok pasti soal-soalnya tidak seperti soal-soal kemarin ya yang dikerjakan oleh Bapak Ibu di tryout 1 2 3 ya kan masih kurang apa namanya kalau tingkat kesulitan masih kurang tinggi ya, masih belum hot high order thinking skill gitu ya, belum membutuhkan analisis dan penalaran yang lebih tinggi gitu.
Besok pasti soalnya akan lebih banyak. Nah, Bapak Ibu baca baik-baik ya. Pertanyaannya yang dibaca dulu ya. Pertanyaan kalimat terakhir dibaca terlebih dahulu. Yang mau diinginkan di dalam soal itu Bapak Ibu sebagai apa? Ya, yang sudah saya sampaikan. Kemudian baru nanti ke situasi di atasnya ya. Di garis bawahi kata kunci dari masing-masing soal. Nah, tips yang pertama cari jawaban yang paling panjang. Tapi kalau misalnya jawaban paling panjang pun mungkin ada jawaban lain yang mungkin masih ada dua jawaban yang membingungkan gitu ya. Cari yang action ya, yang bersikap positif ya, integritas yang seperti disampaikan di kisi-kisi kultural, sosial kultural manajerial itu ya, kejujuran, kepedulian, empati ya, kerja keras, disiplin ya, sebagai seorang ASN. Nah itu nanti Bapak Ibu pilih dari dua ya, karena kan harus dieliminasi dari 4 jawaban, eliminasi 3 ya. Biasanya yang 2 itu sudah terlihat bahwa itu bukan jawabannya. Ya, nanti ada 2 soal, 2 jawaban maksud saya, 2 pilihan yang akan mengecohkan Bapak Ibu. Sepertinya kebanyakan soal-soalnya yang pernah saya alami itu dan pernah saya baca itu untuk P3K soalnya seperti itu. Dari dua jawaban atau 2 pilihan itu nanti Bapak Ibu cari yang terbaik. Udah sosial kultural manajerial itu eh, tindakan yang positif ya, tidak menyakiti hati orang ya, berempati dan peduli. Kalau tadi bocorannya itu di perbedaan budaya ya, sosial kulturalnya itu adalah perbedaan kebudayaan ya, perbedaan ras ya. Sebagian besar soalnya seperti itu ya. Karena kan di sosial kultural itu kan ada apa namanya indikator-indikatornya ya. Manajerial juga ada indikatornya dan insya Allah Bapak Ibu sudah disampaikan di awal-awal untuk pertemuan sosial kultural manajerial ya. Nah, untuk kompetensi teknis ya, karena kemarin ada kisi-kisi terbaru ya, Bu Nunung ya. Bu, iya ada yang terbaru. Ya, kisi-kisi terbarunya itu tentang tugas dari penata layanan operasional itu apa saja? Izin saya share. Ini nanti saya kasih filenya ya. Kemarin filenya udah saya kirim Bu di grup Mm-mm. Oh, PDF. sebentar, saya harus masukkan dulu P3. Nah, ya terlihat di saya jelas nggak ini soalnya sih suka naik turun. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum. Belum, Bu, Ya, ya masih ada, udah. file komputer. Oh, belum. Bentar, saya. Mm-mm. Bu Riri izin Ya, yang formasi pengelola layanan linknya belum di-share ya Bu? pengelola udah di grup kayaknya Bu. Belum Bu, punten. Belum ya. Pengelola layanan tuh yang Ibu Pipit. Ibu Pipit. Bu siapa sih Bu? Iya Bu Bu Pipit ya? Pipit kalau nggak salah. Iya. Sebentar. Bu Pipit Pang-share. Pengelola layanan. Bu Ipeh Bu, Bu Ipeh. Bu Pipit atau Ipeh ya Bu? Ibu Ipeh, Mbak Ipeh. Pengelola layanan umum kalau Mbak Ipeh mau. Enggak, kebalik Bu. Kalau Mbak Ipeh yang D3, pengelola layanan. Bentar, 1, 2. Tapi di grup Pengelola ada Bu layanan Pipit juga sih. Yang mana nggak tahu. grup
pengelola umum udah Bu, udah di pengelola umum udah. Operator ya Bu ya? Pengelola layanan Bu yang D3 tuh Bu, grup D3. Yang pengelola apa operator layanan operasional berarti. Bukan Bu, bukan. Operator sendiri. Bentar ini linknya banyak pengelola layanan gitu. Ya udah operator layanan operasional, pengelola layanan. Udah sama Bu Pipit, baru Bu Pipit nih. Ya, Bapak Ibu, kita lihat ya, di sini kisi-kisi Permenpan RB-nya. Yang pertama adalah melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional. Ya kan, nanti di sini termasuk identifikasi Suaranya putus-putus, Bu. saya terputus-putus di nanti Kuota Om kali menipis jadi putus-putus Om. ini sudah suaranya? Man. Oke, cakep. Oke. Iya. Jadi di kisi-kisi yang awal, Bapak Ibu melakukan kajian awal terhadap permasalahan. Jadi ini identifikasi masalah apa yang nanti Bapak Ibu temui gitu pada saat ingin mulai merencanakan rencana layanan operasional gitu ya. Kemudian menyusun rencana layanan operasional, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional, melaksanakan, mengevaluasi. Jadi langkah pertama melakukan kajian, kemudian penyusunan rencana. Setelah menyusun rencana, kemudian disiapkan juga bahan dan peralatan. Setelah disiapkan bahan dan peralatan, kita laksanakan, dan setelah dilaksanakan harus dievaluasi ya Bapak Ibu. Jadi pengevaluasian ini adalah menilai proses pelaksanaan layanan, apakah sudah sesuai dengan rencana dan juga sudah mencapai tujuannya belum gitu ya. Karena kalau tidak dievaluasi, kita tidak akan bisa melihat atau mengetahui kelebihan dan kelemahan dari rencana atau rencana ya, kemudian kelemahan dari pada saat di pelaksanaannya, apakah ada hambatan-hambatan atau permasalahan dan nanti evaluasi ini akan dibuat laporan, kemudian nanti untuk menjadi panduan perencanaan di tahun berikutnya ya, seperti itu. Nah, ini saya sudah siapkan juga soal dari masing-masing apa namanya kisi-kisinya ya. Ini kan sama aja kalau anak-anak sekolah itu namanya kisi-kisi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu kisi-kisi seperti ini ya belajarnya dari sini aja gitu ya. Jadi jangan terlalu mumet-mumet gitu ya. Belajarnya dari yang kisi-kisi ini. Ya, kita lihat. Nah, kajian awal itu melibatkan pengumpulan data ya Bapak Ibu pada saat bekerja ya, apa saja sih data yang dikumpulkan biasanya di awal tahun gitu ya. Kemudian kita identifikasi masalahnya, penilaian dampak dan penyusunan rekomendasi. Ruang lingkup untuk kajian awal layanan operasional, yang pertama ya, kajian awal itu sangat luas sekali, termasuk ya kita harus mengkaji proses layanannya yang harus dilalui oleh pengguna dalam menerima layanan ya. Jadi kayak alurnya gitu ya, alur untuk layanan operasionalnya, sumber daya manusia, ya, ketersediaannya, bagaimana misalnya kalau di kantor SDM-nya itu kurang atau tidak memadai gitu ya, apa yang harus dilakukan. Jadi nanti kita mengkaji dulu ya, misalnya kita mau melaksanakan layanan apa misalnya di kantor ya, pelayanan apa ya kalau di Setda saya kurang paham. Nah, nanti Bapak Ibu dilihat di bagian hukum misalnya ada berapa orang ya stafnya gitu ya yang siap untuk menjalankan aturan ya, menjalankan pekerjaan gitu ya di bidang hukum sendiri gitu ya. Kemudian mungkin di bidang IT informatika gitu ya. Mencukupi nggak apa sumber daya manusia yang ada di kantor tersebut. Kemudian prosedur dan sistem ini juga harus kita siapkan ya, terdiri
dari SOP, standar operasional prosedur, regulasi internal, serta sistem pendukung yang digunakan dalam operasional. Dan teknologi apa yang akan digunakan dalam mendukung layanan dan operasional. Sekarang sudah berbasis IT ya Bapak Ibu, sehingga S1 penata layanan operasional pasti nanti akan ada soal-soal mengenai kemampuan mengoperasikan ya teknologi yang biasanya Bapak Ibu harus gunakan atau dimanfaatkan dalam pekerjaan ya, seperti itu. Kemudian kualitas layanan. Kualitas layanan ini terdiri dari standar pelayanan yang diterapkan serta feedback. Feedback itu umpan balik. Jadi kalau misalnya kita ke suatu kantor, pasti dia akan memberikan apa bukan kantor lah, ya kantor ya. Misalnya setelah apa masyarakat gitu ya, kita layani gitu untuk perizinan kah atau surat-surat ya yang dibutuhkan oleh mereka, kemudian nanti kita buat feedback. Silakan Bapak Ibu berikan nilai misalnya dari angka 1 sampai 10 bagaimana pelayanan kami ya. Kemudian apa saja yang harus ditingkatkan gitu ya. Sekarang kan sudah semua ya di hotel ya, kemudian di rumah makan ya. Biasanya feedback itu sangat dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan supaya bisa lebih baik. Begitu juga kita seorang ASN ya. Apa yang kurang misalnya apakah kecepatan pelaksanaan pekerjaannya ya atau misalnya pelayanan dalam menjelaskan prosedurnya dan sebagainya seperti itu. Tujuan utama dari kajian awal ini Bapak Ibu tolong dicatat baik-baik ya karena banyak mungkin soal-soal yang apa namanya menanyakan ya tujuan dari kajian awal itu apa saja. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis suatu masalah. Jadi kita identifikasi dulu kira-kira nih kalau misalnya kita mau melaksanakan apa namanya kerjaan atau namanya apa program ya, program di kantor misalnya, program untuk kalau setda apa ya? Kalau di kantor kalau saya biasanya perizinan ya misalnya pengurusan perizinan ya atau misalnya di bagian kepegawaian gitu misalnya kenaikan pangkat dan segala macam apa sih apa masalah-masalah yang biasanya ditemui pada saat ingin mengurus apa perizinan atau kenaikan pangkat ya atau misalnya kenaikan gaji dan sebagainya dari satu golongan ke golongan yang lain misalnya ada perubahan golongan gitu ya karena mungkin sudah sesuai dengan angka kredit seperti itu. Jadi kita identifikasi masalahnya, kemudian kita analisis akar penyebab masalah, ya. Jadi apa bedanya masalah dengan akar penyebab masalah? Ada yang bisa menyampaikan di sini, Bapak Ibu? Oke, kalau diem aja saya tunjuk. Pak Hendrik, monggo Pak Hendrik. Apa perbedaan masalah dengan akar penyebab masalah? Halo, masih di mute, Pak? Halo Mas Hendrik. Mas Hendrik, Pak Hendrik. Ya, siap, Bu. Ya, menurut Bapak apa perbedaan misalnya masalah ya? Kita menyampaikan ada suatu masalah di pada saat pelayanan dan akar penyebab masalah itu seperti apa nih Pak perbedaannya? Akar permasalahan. Akar penyebab masalah. Contoh misalnya identifikasi masalah itu misalnya rendahnya kemampuan ya, rendahnya kemampuan karyawan misalnya dalam penggunaan IT atau komputer. Itu kan masalah ya. Masalah bukan Pak? Masalah jelas, Bu. Salah ya, berarti rendahnya kemampuan penggunaan IT ya karyawan ya kan, rendahnya kemampuan IT karyawan itu masalah. Kira-kira kalau akar penyebab masalah itu yang seperti apa, Pak? Bu, suaranya putus-putus, mohon maaf. Oh, di Bu Nunung masih putus-putus nggak suara saya? Aman sih, Bu. Aman ya. Berarti di Pak Hendrik ya. Ini Pak, masalahnya saya tadi menyampaikan contohnya rendahnya kemampuan karyawan dalam menggunakan IT ya. Itu kan masalah.
Ya, ada ketimpangan ya antara yang diharapkan dengan yang sesungguhnya ya atau yang ada gitu. Faktanya itu tidak bisa menggunakan IT. Berarti kan itu timpang gitu ya. Itu namanya masalah. Kalau Bapak ingin menganalisis akar penyebab masalah dari rendahnya kemampuan IT itu harus seperti apa, Pak? Ini kan masih dalam konteks mengkaji tujuan kajian awal layanan operasional. kajiannya ya. Iya, bagaimana Bapak menganalisis akar penyebab masalah tersebut? Kita diskusi ya. Silakan Bapak Ibu bisa membantu Pak Hendrik. Atau silakan Pak Hendrik Eh, menyampaikan. Permasalahan tersebut kita harus cek dulu dari mulai ini tentang IT ya misal ya. Ya, tentang IT. Kita cek dulu internetnya, lalu, lalu seperti kabel, Hmm. terus apalagi sih ini nih. Nah, Mana, Pak? Menganalisis akar penyebab masalah. Kan kira-kira penyebabnya apa sih, Pak? Bu, Ya, penyebab karyawan itu kurang mampu menggunakan IT itu kira-kira apa, Pak? Setahu Bapak aja. ya mungkin dari SDM-nya salah satunya itu. Gimana, Pak? Tahu salah Putus-putus. satunya. Pak Hendrik putus-putus ya di saya ya. Iya sama Ibu. Sama. Berarti nggak nyambung nih. Ya udah nggak apa-apa Pak. Masalahnya kalau jaringan tuh pembelajaran daring tuh seperti ini ya, keterbatasan karena sinyal. Boleh teman-teman yang lain kira-kira penyebab masalahnya sendiri apa saja? Kira kalau penyebab itu pasti banyak ya. Panugraha silakan Pak. Apa? Halo, Panugraha juga putus-putus? Iya, Bu. Iya. Putus-putus, Bu. Iya, Pak Widayanto. Ini kita ambil satu masalah dulu ya, supaya Bapak Ibu bisa menganalisis nanti pada saat membaca soal itu bisa menganalisis soalnya gitu. Halo, Bu. Ya, gimana Bu Widayanto? Bu Ibu siapa atau siapa nih? Bukan, Bu. Bu Nur Halimah. Penyebabnya, iya, penyebabnya itu bukan, Bu. Apa Ya, silakan Bu. pemahaman, kurangnya pemahaman ini pengetahuan gitu, Bu. Itu bukan. Ya, kurangnya pemahaman pengetahuan IT ya kan penyebabnya. Yang IT. kedua, Server. server. Kemampuan kemampuan rendahnya kemampuan penggunaan IT ya, karyawan Nah, dalam menggunakan IT. iya, Bu. Selain itu, Bu. Oke. Ya, jadi penyebabnya mungkin banyak ya, dari faktor intern dan faktor ekstern ya, dari faktor internalnya maupun faktor eksternalnya ya. Jadi misalnya faktor internalnya itu memang apa namanya kurang mengikuti pelatihan ya kan. Kemudian internalnya mungkin kurang ada semangat atau motivasi untuk belajar ya kan. Udah males, misalnya faktor usia gitu ya atau daya dukung di rumah itu tidak ada komputer ya, itu eksternal dari diri orang tersebut. Kemudian kalau dari faktor eksternal ya mungkin apa ya, faktor eksternal itu faktor di luar dari diri karyawan itu sendiri ya itu. Nah, nanti dari berbagai penyebab-penyebab yang ada itu kita buat analisis ya, kita cari akarnya. Akar itu faktor utamanya apa ya? Dari beberapa penyebab tadi gitu ya. Faktor utamanya apa? Itu namanya akar, Bapak Ibu. Akar penyebab masalah ya. Dari semua penyebab yang bisa membuat
seorang karyawan itu rendah kemampuan IT-nya, itu kita ambil satu yang menjadi akarnya. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian memberikan gambaran tentang kondisi layanan. Ya, kajian ini memberikan gambaran tentang kualitas, kecepatan, efektivitas ya layanan yang diberikan kepada pengguna. Ya, menyusun rekomendasi tindakan. Nah, nanti kita berdasarkan temuan berbagai data ya. Jadi kalau kita mau ambil rekomendasi itu kita harus ambil data misalnya dari wawancara, dari kuesioner, dari survei ya, dari data tahun kemarin ya yang memang otentik ya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita buat rekomendasi tindakan. Langkah-langkah apa yang tepat yang dapat disarankan untuk memperbaiki layanan operasional. Kemudian untuk mencegah dampak negatif ya. Apa dampak negatif? Misalnya pengguna tidak puas, kan konsumen ya merasa tidak nyaman gitu ya. Kemudian penurunan efisiensi kerja. Ini untuk mencegah sehingga kita harus lakukan kajian awal terlebih dahulu sebelum kita melakukan layanan pelaksanaan layanan operasional. Nah, ini langkah-langkahnya dalam melakukan kajian awal, kita kumpulkan data dulu ya Bapak Ibu. Sumber datanya bisa bentuknya kuantitatif ya. Awas, ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu berupa angka-angka yang menggambarkan efisiensi atau hasil layanan. Ya, misalnya kita ambil dari hasil survei ya, berapa persen yang merasa puas terhadap layanan operasional ya, berapa orang yang mengadu ya, jumlah pengaduannya ada berapa orang di tahun tersebut. Kemudian waktu tunggu misalnya terlalu lama ya dalam pembuatan atau penyusunan surat menyuratnya gitu ya. Terlalu berbelit-belit gitu ya, terlalu banyak alur apa ya namanya? Banyak proses gitu. Jadi artinya kita tidak memberikan kemudahan gitu, tapi dibuat supaya pelayanan itu apa namanya sengaja gitu oleh kita supaya lama gitu ya, supaya orang itu udah kesel duluan akhirnya ambil jalan belakang dan sebagainya ya. Itu kita ambil angkanya, waktu tunggunya berapa, waktu penyelesaiannya berapa, kemudian tingkat kepuasannya berapa. Ini namanya data kuantitatif. Kemudian data kualitatif ya, itu yang tidak berupa angka, tapi misalnya berupa masukan-masukan ya, feedback umpan balik ya mengenai bagaimana biasanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, bagaimana layanan apa namanya customer service misalnya, apakah sudah dapat dipahami penjelasannya, apakah sudah sesuai dengan aturan ya, apakah sudah sesuai dengan waktu penyelesaian layanan dan sebagainya ya. Kemudian wawancara, bisa dengan wawancara, bisa juga dengan jurnal atau berupa catatan tentang kesulitan yang sering terjadi, serta observasi, langsung pengamatan terhadap proses layanan. Nanti kita lihat nih, misalnya di bagian depan ya, front office ya, penerima surat menyurat misalnya, kita lihat apa namanya, apakah bahasa yang disampaikan itu sudah dapat dipahami atau tidak ya. Kemudian apakah sudah apa namanya melayani dengan sopan gitu ya, dengan ramah, kemudian tidak menyulitkan gitu ya. Kita buat lembar observasi ya untuk mengumpulkan data kualitatif. Kemudian bisa juga dengan dokumentasi ya, menganalisis dokumentasi prosedur operasional, laporan kinerja ya. Biasanya kan setiap tahun ya atau setiap semester gitu Bapak Ibu membuat laporan kinerja dari masing-masing divisi. Kemudian catatan-catatan terkait yang dapat memberikan informasi lebih mendalam. Nah, Bapak Ibu, ini data ini kalau Bapak Ibu gunakan ya untuk kajian awal ya tidak jadi kajian awal itu tidak berdasarkan angan-angan atau tidak berdasarkan ngarang-ngarang gitu ya insting kita gitu itu tidak boleh ya. Jadi harus berdasarkan objektif ya faktual ya dan memang datanya valid gitu ya. Metodenya itu tadi observasi langsung, wawancara dan survei ya. Oke, nanti habis ini saya akan berikan soal-soal dari 4 kisi-kisi tadi, 4 atau 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya, sehingga satu kisi-kisi ini saya buatkan satu paket ya, jadi ada 5 paket ya Bapak Ibu untuk penata layanan operasional ya. Kita lanjutkan, ini kajian awal sudah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu mengenai kajian awal dulu? Ada yang belum paham, Miss?
Oke, kalau sudah paham saya minta jempolnya. Bu Nunung baru 24 orang ya. Total kan 50 ya untuk penata layanan operasional, berarti masih banyak yang belum masuk gitu, Bu. Iya, baru 50% kurang, Bu. Iya. Heeh. Insya Allah ini Bapak Ibu sudah sesuai dengan kisi-kisi ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang keluar dari sini, alhamdulillah ya, karena saya sudah eh, gali gitu ya dari kisi-kisi yang ada gitu. Identifikasi masalah ya. Setelah kita kumpulkan data, kita identifikasi ya masalah-masalah yang mendasar ya. Tahapan analisis di mana masalah yang terdeteksi harus dipahami lebih mendalam. Misalnya kita analisis tadi akar penyebab masalah. Akar penyebab masalah biasanya bisa dalam manusianya itu sendiri ya, human error ya. Karena faktor ketidaktelitian ya pasti ya, namanya manusia itu kan tempatnya salah ya Bapak Ibu. Jadi pasti apa namanya ada mungkin ya ketidaktelitian ya. Kemudian penyebabnya dari sistem atau prosedur ya. Prosedurnya tidak efisien, sistemnya tidak mendukung, dapat memperlambat atau menghambat layanan ya. Pernah nggak di kantor Bapak Ibu itu ada sistem yang mungkin sudah beberapa tahun yang lalu yang tidak mendukung atau menghambat pelayanan? Ada nggak? Yang sekarang sudah direvisi gitu, diperbaharui. Misalnya kayak apa ya kalau di apa di itu kan misalnya ada simpek gitu ya, sim sim sistem informasi kepegawaian ya, misalnya simpek gitu ya. Jadi misalnya sekarang ada sistem yang untuk kenaikan pangkat gitu ya, ASN itu tidak harus membuat dokumen setebal kitab gitu ya. Jadi banyak sekali yang harus di-print ya, kemudian harus difotokopi ya, satu biaya tidak efisien ya, kemudian waktu ya. Sekarang kan harus harus ada sistem yang tinggal upload aja gitu. Sudah ada kan Bapak Ibu? Ada, Bu. Ya, itu berarti ada yang dulu ya prosedur sistemnya itu bukan mempercepat tapi menghambat atau memperlama layanan ya. Kemudian sumber daya, kekurangan staf. Nah, pelatihan yang tidak memadai dan infrastruktur yang rusak yang dapat menjadi penyebab masalah. Misalnya peralatan yang sering dipakai gitu ya untuk kegiatan pekerjaan tapi sangat sekali rentan rusak. Ya, itu kan masalah ya Bapak Ibu. Kemudian penggunaan alat analisis ini Bapak Ibu bisa pakai diagram Ishikawa atau fishbone diagram. Ini fishbone diagram itu seperti ikan ya, tulang ikan. Tahu tulang ikan Bapak Ibu? Gambar ikan gimana ya? Ini ikan. Nah, ini nanti ada tulang-tulang ini. Ini menjadi diagram analisis dari berbagai masalah yang diidentifikasi ya. Misalnya masalahnya apa? Layanan apa misalnya di sini. Ini masalah ya. Layanan kepegawaian misalnya gitu ya. Nah, ini di sini nanti Bapak Ibu sematkan masalah apa? Akar penyebab masalah atau penyebab-penyebab dari masalah tersebut. Nah, ini namanya diagram fishbone. Sudah ada di kantor mengenai diagram Ishikawa atau diagram fishbone ini, Bapak Ibu? Sudah pernah lihat? Bu Nunung, pernah ada kan diagram Ishikawa atau fishbone? Belum kayaknya, Bu. Belum. Pernah lihat ya? Sudah pernah, Bu. Kenapa, Bu, Pak? Sudah pernah. Oh, sudah pernah ya. Jadi untuk memetakan penyebab masalah, jadi kita sebutkan penyebab-penyebab masalah dari satu permasalahan ya. Kemudian five ways. Five ways itu teknik bertanya mengapa secara berulang untuk menggali penyebab. Misalnya mengapa layanan kepegawaian lambat gitu ya, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, kemudian layanan apa misalnya mengapa, pokoknya pertanyaannya mengapa ya, berarti dia menggunakan teknik bertanya five ways ya, whys. Kemudian penilaian dampak masalah. Penilaian dampak itu adalah langkah yang dilakukan setelah identifikasi. Jadi habis identifikasi itu adalah penilaian dampak. Apa saja yang ada di dalam penilaian dampak ya? Yang pertama, dampaknya apakah pada pengguna, dampak pada kinerja organisasi, dampak pada kepatuhan terhadap regulasi ya.
Jadi dampak-dampak ini nanti diuraikan. Misalnya dampak pengguna layanan pasti masalah kepuasan dan ketidakpuasan gitu ya. Ketidakpuasan pengguna dapat menyebabkan penurunan kualitas hubungan antara penyedia dan pengguna ya. Pengurangan efisiensi, misalnya kinerja organisasi, pengurangan efisiensi waktu yang terbuang ya atau biaya yang meningkat akibat masalah dalam layanan operasional. Misalnya alat yang ingin digunakan untuk layanan operasional itu rentan sekali rusak, ya kan? Itu kan masalah. Nah, nanti akan mengurangi efisiensi bekerja, ya, waktu yang banyak terbuang, kemudian biayanya juga meningkat. Mungkin nanti yang harusnya tidak lembur menjadi lembur, sehingga kan harus ada pengeluaran ya biaya lemburnya, ya. Kemudian metode penilaian, di sini Bapak Ibu kita lihat ada risk assessment, ada cost benefit analysis ya. Risk assessment itu adalah menilai risiko yang ditimbulkan oleh masalah terhadap keberlanjutan operasional. Kemudian cost benefit analysis adalah analisis mengenai biaya yang dikeluarkan ya. Jadi ini hubungannya sama biaya yang cost benefit, kalau yang risk assessment adalah risiko yang ditimbulkan oleh masalah tersebut terhadap keberlanjutan. Setelah itu kita buat penyusunan rekomendasi ya dari temuan-temuan yang ada ya setelah diidentifikasi masalah, setelah kita nilai dampaknya ya. Langkah terakhir dalam kajian awal adalah menyusun rekomendasi untuk perbaikan. Rekomendasi ini harus konkret ya, bukan tadi sesuai insting gitu ya, ngarang-ngarang, halu-halu gitu ya, dapat dilaksanakan dan berdampak positif. Artinya bukan rekomendasi yang tidak dapat dilaksanakan ya oleh pelayanan ya, maksudnya bukan pengguna apa tadi namanya tuh penyedia layanan gitu ya, tapi memang bisa dilaksanakan di kantor ya. Duh, tutup. Nah ini kita lanjut. Prioritas tindakan. Contoh studi kasus kajian awal ya. Contohnya coba diminta tolong dibacakan Bu Ayu Unita Legiarti. Kasus yang pertama. Bu Ayu ada? Halo Bu Ayu? Masih di mute, Bu? Oke, Bu Diah Fatma Yanti ya. Bu Diah silakan. Halo, suara saya masih terdengar ya? Saya nggak sendirian loh. Masih, Bu, Masih, Bu. masih. Iya, Yuda, Bu, Mas Yuda, Bu. kenapa Bu? Itu Mas Yuda. Oh, Mas Yuda. Ya, silakan Pak Yuda. Ya, Bu, siap. Kasus 1, penyelesaian pengaduan layanan pelanggan sebuah perusahaan mengalami masalah dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan pelanggan. Setelah dilakukan kajian awal, ditemukan bahwa penyebab utama adalah proses yang terlalu panjang. Pengaduan pelanggan harus melalui beberapa tahap yang tidak efisien. Kurangnya pelatihan, staf layanan pelanggan tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menangani masalah dengan cepat. Sumber daya yang terbatas, tim layanan pelanggan terlalu sedikit untuk menangani volume pengaduan yang tinggi. Ya. Oke, berarti kan ini permasalahannya jadi apa, Pak? Menyelesaikan pengaduan pelanggan. Lamanya Waktu yang dibutuhkan. lamanya Waktu. ini kan tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan gitu ya. Nah, ini penyebab-penyebabnya. Berarti akar penyebab masalah. Proses terlalu panjang, staf pelayanan pelanggan tidak memiliki keterampilan yang cukup, sumber daya yang terbatas, tim layanan terlalu sedikit gitu ya dengan jumlah pengguna atau konsumen yang banyak gitu ya, timnya cuma ada 2 atau 3 orang gitu ya. Ini yang menyebabkan masalah itu terjadi. Rekomendasinya apa yang bisa direkomendasikan ya dari permasalahan tadi? Berarti kan kita harus menangani apa ya? Menangani akar penyebab masalah tadi ya, Pak Yuda ya. Ya, misalnya akar penyebabnya atau yang menyebabkan permasalahan itu terjadi misalnya kurangnya pelatihan. Berarti kan harus
melaksanakan pelatihan ya untuk staf pelayanan pelanggan sehingga mempunyai keterampilan untuk menangani dengan cepat gitu kan ya. Jadi ini rekomendasi ya. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk kajian awal. Jadi kita harus identifikasi apa saja masalahnya, kemudian kita identifikasi akar penyebab masalahnya, kemudian dari situ kita bisa buat rekomendasi gitu ya. Oke, alat bantu dalam kajian awal ya, yang pertama adalah flowchart ya, membantu memetakan proses layanan dan menemukan langkah-langkah. SWOT analisis. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari SWOT? Bapak Ibu pernah buat apa namanya perencanaan layanan, tapi kenapa Bu? Ada? SWOT itu kepanjangan dari Pak Asep boleh menjawab. Apa SWOT? Strength, weakness, opportunity. Strength, kekuatan ya kan? Kekuatan, Dari weakness, kelemahan. strength, Weakness, weakness itu kelemahan. opportunity. Kemudian opportunity peluang ya. Dan threats ya, ancaman. Ya, jadi ini bahasa Inggrisnya peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan ya. Kemudian Pareto chart menggunakan prinsip 80/20 untuk mengidentifikasi masalah yang memberikan dampak yang besar. Jadi nanti kita cari masalah-masalah apa saja yang kira-kira akan memberikan dampak yang paling besar. Ya, itu namanya Pareto chart. Ya, dampak yang paling besar. Oke, keterampilan kita lanjutkan. Keterampilan yang dibutuhkan dalam kajian awal. Keterampilan apa saja? Ya, pasti kemampuan untuk menganalisis data, ya kan? Tadi jenis data ada berapa, Bu? Bu Rina Meiliena. Tadi jenis data ada berapa? 2. 1. Kualitatif, kuantitatif. Data kualitatif, data kuantitatif. Ya, maka Sorry, yang masih di dibutuhkan mute. apanya, Bu? Masih di mute tadi. Kualitatif sama Oh, iya. kuantitatif. Iya, 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 Bu. Oke, good, good. Kemampuan analisis data ya. Tadi kan data itu ada dua jenis ya, ada kuantitatif, ada kualitatif. Maka kita sebagai penata layanan operasional harus mampu menganalisis data tersebut ya, analisis kuantitatif, analisis kualitatif. Biasanya kalau Bapak Ibu pada saat membuat skripsi ya, skripsi ilmu sosial ya, biasanya banyaknya itu data-datanya kualitatif bener kualitatif bener nggak Bapak Ibu? Bu Rina S1 apa? Manajemen. Manajemen. Banyak kan waktu skripsi kan mengolah data kualitatif, betul nggak? Iya. Dari mana Ibu mendapatkan data kualitatif? Harus melalui metode apa? Saya waktu itu pakainya apa ya? Ya survei langsung ke lapangan saya. Ya kan. Terus apa lagi? Pakai Ya wawancara? cari data. Iya wawancara. Hmm. Terus catatan observasi pengamatan ya. Iya data-data amatan. Terus diolah nggak Bu data kualitatif ini? Ya diolah Bu. Diolah ya. Jadi setelah mendapatkan data kita analisis pengolahan datanya. Tapi kalau kuantitatif biasanya di apa namanya skripsi ya S1 itu biasanya di pendidikan ya, pendidikan itu kebanyakan menggunakan data kuantitatif misalnya mengenai hasil belajar ya, membandingkan antara dua kelas A dan B ya, rata-rata hasil belajar A berapa, hasil belajar B berapa, kemudian nanti dicari rata-ratanya ya, mediannya. Median itu apa Bapak Ibu? Median itu apa? Ada yang tahu? Di statistik, belajar statistik ya, di manajemen ada ya, Bu Rina ya. Nilai tengah. Ya, nilai tengah betul ya. Nilai tengah. Nilai tengah. Kemudian standar deviasi. Kalau standar deviasi apa tuh? Standar deviasi jangkauan ya. Jangkauan dari
Kemudian analisis tren untuk mengevaluasi kinerja operasional ya. Jangan khawatir, biasanya anak-anak yang S1 yang datanya kuantitatif itu ada jasa untuk analisis atau pengolahan data ya. Biasanya pakai SPSS, nggak tahu sekarang udah SPSS berapa gitu ya untuk apa namanya mengolah data ya, sehingga nanti akan didapatkan kesimpulan dari data tersebut. Ya, selain SPSS juga bisa pakai Excel, kemudian bisa pakai Tableau ya untuk menganalisis dan memvisualisasi data. Kemudian tools analisis kualitatif. Nah, untuk mengolah analisis kualitatif biasanya pakai NVivo ya. Jadi softwarenya berbeda antara data kualitatif dan data kuantitatif. Pemecahan masalah secara sistem. Kemampuan untuk memecahkan masalah nanti kita apa namanya kita lakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan ya. Pendekatan-pendekatan pemecahan masalah ini Bapak Ibu ada namanya root cause analysis ya atau RCA. Root cause analysis itu adalah teknik untuk menemukan penyebab mendasar ya dari sebuah masalah atau kita menemukan apa akar penyebab masalah gitu kan. Root ya bahasa Inggrisnya kan root akar itu. Kemudian framework PDCA, plan, do, check, action. Ya, ini kalau di sekolahan ada juga tuh. Waktu zamannya RSBI dia pakai plan, do, act. Jadi rencanakan, lakukan, cek, act-nya apa? Apa? PDCA. Action. Action apa bedanya do sama action? Oh. Ayo. Apa bedanya do? Do itu Dulu lakukan, action tindakan, Bu. do Langsung lakukan berarti melaksanakan rencana ya, plan. Plan kan tadi rencanakan. Do itu berarti melaksanakan rencana. Kemudian cek mengevaluasi. Setelah dievaluasi, ditindak melakukan tindak lanjut berdasarkan lanjut. evaluasi ya. Jadi plan rencana, do melakukan rencana, cek mengevaluasi dari hasil pelaksanaan, kemudian act-nya itu adalah melakukan tindak lanjut ya dari hasil evaluasi. Kemudian problem prioritization prioritization gitu ya bahasa Inggris sih. Menentukan masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi prioritas ya berdasarkan skala prioritas. Mana yang paling dulu kita harus selesaikan berdasarkan apa? Berdasarkan dampaknya. Kita cari dampak yang terbesar. Tadi pakai apa? Mencari dampak yang terbesar itu pakai Pareto chart ya. Pareto chart. Oke, kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Ini sudah. Nah, ini. Komunikasi. Ini 7. Sebentar. Ini sudah ya. Contoh, jika waktu tunggu pelanggan terlalu lama, langkah awal adalah memetakan alur proses dan mencari tahu di mana hambatan terjadi. Ya, sama seperti tadi ya, penyebabnya. Ya, kita cari penyebabnya. Kenapa sih waktu tunggu pelanggan itu kok lama sekali gitu ya? Karena antriannya kok sampai 100, 200 gitu, tidak tertangani gitu ya. Jadi, kita petakan ya apa yang menjadi akar dari penyebab masalah tersebut. Kemudian komunikasi. Komunikasi adalah kunci dalam pengumpulan data, penyampaian temuan dan pengembangan solusi bersama dengan tim atau pihak yang terkait ya. Kita harus punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan ya, berbicara dengan pengguna layanan untuk memahami pengalaman mereka, mendiskusikan hasil kajian dengan tim operasional, melibatkan manajemen untuk memastikan dukungan keterampilan yang dibutuhkan yaitu kemampuan menyampaikan ide dan kemampuan keterampilan negosiasi. Kemudian manajemen waktu dan proyek. Melakukan kajian awal seringkali membutuhkan pengelolaan waktu yang baik, terutama jika ada tenggat waktu yang ketat. Langkah dalam manajemen waktu, ya, perencanaan. Pada saat perencanaan kita buat timeline yang jelas untuk setiap tahap kajian. Pastinya ya, Bapak Ibu, kita kan melakukan bimbingan untuk P3K ini kan kita buat timelinenya ya. Kira-kira butuh waktu berapa pertemuan, kemudian dari satu pertemuannya berapa sesi, timeline ya, dan disesuaikan dengan apa namanya tujuan yang akan dicapai ya. Jadi semua perencanaan itu harus berbasis tujuan. Tidak
akan ada kegiatan yang tanpa tujuan. Mau apa ngelakuin kalau nggak ada tujuannya gitu ya. Jadi apa pelaksanaan kegiatan atau pelayanan itu pasti harus bertujuan. Kemudian prioritas dan monitoring ya. Penguasaan teknologi dan sistem, ya ini service management system, sistem manajemen pelayanan, kemudian software pengumpulan datanya bisa menggunakan Google Forms ya, bisa menggunakan aplikasi survei yang lainnya. Bapak Ibu sudah tahu aplikasi survei selain Google Form yang pernah Bapak Ibu gunakan di kantor? Pernah tahu informasi aplikasi software yang berkembang sekarang yang digunakan untuk survei ya? Survei selain Google Forms apa? Ada yang tahu? Kalau Google Form itu kan dari Quizzes ya. Dari Quizzes, maaf, dari Google. Kalau Quizzes itu untuk apa? Bapak Ibu pernah dengar nggak platform Quizzes? Ada yang pernah tahu? Oh, nggak tahu ya. Jadi selain Google Forms, kita bisa pakai Zoho. Tahu Zoho? Pernah coba? Ah, nggak pernah coba ya? Belum. Belum pernah ya. Nah, bisa pakai Zoho, Bu. Zoho. Itu aplikasi survei selain Google Forms. Jadi nanti kita bisa buat bentuk seperti Google Forms ya, lebih bagus penampilannya ya. Itu aplikasi survei. Apalagi ya, aplikasi full survei. Mentimeter bisa ya. Mentimeter, Kahoot ya. Itu juga bisa. Pemanfaatan teknologi menggunakan dashboard untuk melacak indikator kinerja utama KPI, ya, menganalisis log system untuk menemukan anomali yang dapat mempengaruhi layanan. Sedikit lagi, ini kemampuan kolaborasi, ya, kemudian pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan. Contoh misalnya regulasi yang mengatur standar layanan publik, Undang-Undang nomor berapa? Ada? Kemarin sering keluar loh. Undang-Undang 25 tahun 25 2009. 2009. Ya, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009. Ini sudah dibaca ya. Tolong dibaca. Kemudian kebijakan internal perusahaan yang berhubungan dengan operasional. Peraturan teknologi informasi jika layanan melibatkan sistem digital. Ini boleh nanti kita searching ya. Coba kebijakan internal. Ada yang tahu nggak kebijakan internal perusahaan? Coba sama-sama searching. Kebijakan internal perusahaan yang berhubungan dengan operasional apa saja? Menawarkan berbagai opsi komunikasi dan SOP. Ada? Kebijakan tata kelola perusahaan ya, misalnya kayak good corporate governance ya, CG gitu ya. Kebijakan tata kelola perusahaan. Ya pokoknya hubungannya dengan pelayanan publik ya. Itu regulasi-regulasi yang harus Bapak Ibu ketahui. Kemampuan evaluasi dan penyusunan rekomendasi tadi sudah ya, rekomendasi, tantangan dalam melakukan kajian awal, strategi mengatasi tantangan. Selesai. Kita lihat soalnya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa menjawab soalnya satu-satu. Ini ada 25 orang. Lulus P3. Enggak mau. Lulus P3. Oke, saya stop share dulu. Share ya. Oke, kita bergantian ya. Bergantian biar semuanya dapat. Ini sudah bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Nomor 1, absen terakhir siapa nih? Absen terakhir Pak Bu Yunita. Siap, Ibu. Ya, silakan dibaca. Tujuan utama dari melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah untuk Ya. Bapak Ibu yang lain bisa jawab di kolom chat Zoom-nya ya.
jawabannya supaya Baik, bisa Ibu. semua. Langsung jawabannya, Bu. Wah, keren. Sudah ada yang menjawab, Burito Sugianto. Beneran ya namanya Burito? Jawabnya di kolom ya, Bu. Enggak, langsung aja Bu Yunita langsung. Oh, Nah, i- oh Bu Yunita B. B, Bu, mengidentifikasi masalah, menyusun rekomendasi perbaikan. Oke, good. Ini betul jawabannya B. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2, silakan Pak Asep. Nomor 50. Pak Asep, mana Pak Asep? Masep. Pak Asep jangan tidur, Pak. Om Asep, ke mana? Nomor 50. Om Masep monitor Oke, Om. Apa jawabannya Bapak Ibu? Apa Ada kata? ini yang ada Bu Nifa masuk ya? mengurangi waktu tunggu. Jawabannya apa ya Bu Pak? Siva. Oke, silakan. Pak. Kan pribadi online untuk layanan tertentu. Oh, Halo, Bu Siva. Masih di mute? Ayo. Oh, Bu Siva tolong dibacakan, Bu Siva. Nomor 3 ya, Bu. Ya, nomor 2, Bu. Oh, nomor 2. Belum kan nomor 2. Langkah pertama dalam melakukan kajian awal terhadap masalah operasional adalah Langkah pertama B, dalam melakukan Bu. kajian awal. Apa tadi? Menganalisis dampak dari masalah. Menganalisis dampak dari masalah. Langkah utamanya tadi apa coba? Kita lihat teman-teman jawabnya. Hmm, Rita C, Bu Ria, Bu. Iya, betul. Ya, langkah pertamanya ini, Bu. Mengumpulkan ya data. siap, Bu. Ya, mengumpulkan data yang relevan. Ini langkah pertama. Oke, Ya sekarang nomor siap, Bu. ya. Oke, nomor 3 Pak Andri. Pengumpulan data dalam kajian awal dapat dilakukan melalui metode berikut kecuali Ya, silakan teman-teman yang lain bisa jawab, Pak. yang D, Bu. Yang B, pengumpulan data kecuali ya. D. C, Bu. Ini dong, menerapkan sanksi pada pelaku kesalahan. Ya, kita tidak perlu Kecuali. ya, carinya yang Kecuali ya. Carinya kecuali. Kecuali Menerapkan bosku. pada pelaku kesalahan. Oke, terima kasih Pak Andri. Oke, nomor 4, Bu Susi. Nah, ini diagram Ishikawa tadi sudah dijelaskan. Bu Susi, Ya, siap, Bu. silakan. Diagram Ishikawa digunakan dalam kajian awal untuk Ishikawa. Ishikawa kawa. identifikasi akar penyebab masalah. Iya, betul. Mengidentifikasi akar penyebab masalah ya. Oke. Ya, Bu. Nomor 5, Pak Hendrik. Ini tadi udah dijelaskan juga. Pak Hendrik, silakan. Ya, Bu, dalam melakukan identifikasi masalah, teknik 5 ways digunakan untuk Ya. Apa? 5 ways untuk apa? Yang pertanyaannya mengapa gitu ya, berulang-ulang kali. betul, Bu. Menyusun langkah-langkah perbaikan secara langsung ya, Bu. Menyusun langkah-langkah perbaikan secara langsung. Teknik 5 ways itu kan sama kayak teknik Ishikawa Fishbone, ya kan? Untuk mencari akar penyebab dari masalah ya. Jadi jawabannya menggali penyebab mendasar dari masalah yang ditemukan. Penyebab. Gitu ya, Pak. Jadi sama kayak Ishikawa Fishbone gitu. Cari akar permasalahan. Akar penyebab. Nomor 6, kita lanjut ya. Bu siapa nih?
Suha ini laki-laki atau perempuan ya? Perempuan, Bu. Bapak atau Diragukan, Bu. ibu-ibu nih? Pak Suha atau Bu Suha? Ibu Suha. Oh, Ibu Suha. Silakan Bu Suha. Oke. Jawabannya adalah Lanang wadon ibu. Bapak Suha atau Bu Suha? Sus. Apa ya? Adalah Risiko utama jika kajian awal dilakukan tanpa data. Ayo. Kalau Bapak melakukan kajian awal tapi nggak pakai data, apa yang akan terjadi? B Bu B Yang mana? Bu B. Ya, masalah tidak teridentifikasi dengan baik. Oke, good. Nomor 7, Pak Nugraha. Pak Nugraha, Analis dampak dalam kajian awal bertujuan untuk mengukur jumlah pengguna yang terpengaruh oleh layanan. mengukur jumlah pengguna yang terpengaruh. Ada jawaban lain coba teman-temannya. Bu Yunita C, Pak Asep D, Bu Nur Halimah B, Bu Rita A. Oke. Analisis dampak. Dampak itu kan berarti akibatnya. Dalam kajian awal tujuannya adalah untuk yang A, menentukan tingkat kepentingan masalah yang ya. Menentukan tingkat kepentingan masalah yang ditemukan ya. Analisis dampak itu tadi digunakan untuk apa? Menentukan prioritas mana ya, prioritas masalah berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap operasional. Itu dari fungsi analisis dampak. Kita lanjut. Pak Ajis. Silakan, Pak. Pak Ajis ada? Masih di mute, Pak? Bu lagi baca di Oke, sudah ada yang menjawab. Wah, cepat sekali ya menjawabnya. Pak Ajis belum jawab. Silakan, Pak. Penyebab umum. Umum. Umum itu sebagian besar. Masalah layanan operasional itu di mana? prosedur Bu. Iya, betul. Sistem dan prosedur yang tidak efisien. Ya. Oke, teman-temannya semuanya bagus. Jawabannya benar ya. Nomor 9. 9, sebentar. Yang belum Bu Rita Rose. Bu Rita, Ya, Bu. silakan. Dalam menyusun rekomendasi perbaikan layanan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menilai efektivitas solusi yang diusulkan. Dalam menyusun rekomendasi. Rekomendasi itu kan berarti saran-saran ya. Iya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menilai efektivitas solusi yang diusulkan, membuat daftar prioritas berdasarkan urgensi, mengimplementasikan. Yang mana, Bu? Yang B. Iya. Mengimplementasi perubahan operasional, menganalisis kinerja organisasi sebelumnya, melakukan pelatihan ini nggak nyambung ya, melakukan pelatihan, menganalisis kinerja juga tidak, mengimplementasikan perubahan operasional tidak. Berarti yang ini ya, membuat daftar prioritas berdasarkan urgensinya. Kita berikan rekomendasi, misalnya yang paling utama, misalnya eh, apa namanya, memperbaiki peralatan yang sudah rusak gitu ya, untuk dapat difungsikan kembali misalnya. Jadi dilihat dari skala prioritas kepentingan atau keutamaannya yang nanti akan sangat berpengaruh terhadap pelayanan. Nomor 10. 10 Ibu, sebentar. Andi, Bu Andi. Oh, Bu Andi. Bu Andi. Pak Andi, Pak Andi. Pak Andi, silakan Pak Andi. Yuk, kita ada 5 paket ini. Estafet. Wah, teman-temannya udah pada jawab semua nih. Pak Andi mana Pak Andi? Pak Andi udah jawab B. Baca dulu, Pak.
Soalnya dibaca dulu. Halo, Masih, ya udah. halo Bu. Ya, 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 sudah dengar. Silakan, Pak. Jika ditemukan bahwa masalah layanan disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja, langkah yang tepat adalah membuat sistem otomatisasi yang menggantikan. Ya, apakah ini adalah langkah yang tepat untuk mengganti atau apa namanya, menyelesaikan kekurangan tenaga kerja, membuat sistem otomatisasi yang menggantikan peran tenaga kerja, atau meminta pengguna layanan untuk bersabar, ini tidak ya. Merekrut staf baru dan melakukan pelatihan tambahan bisa ya. Mengabaikan masalah nggak boleh. Ini ada mengabaikan nggak boleh. Menyusun laporan tanpa rekomendasi ini juga nggak boleh. Ya, harus ada rekomendasi. Kira-kira dari A sama C lebih tepat yang mana? C, Bu, C. C. Iya, merekrut staf baru dan melakukan pelatihan tambahan. Coba dijelasin, Bu. Kalau sistem otomatisasi ini kan perlu sistem, Pak. Perlu sistem, ya, waktunya lama. Lebih lama daripada kita rekrut staf baru gitu. Dan kita latih untuk bisa melayani atau menyelesaikan permasalahan mengenai kekurangan tenaga kerja. Ini kan masalahnya jelas Ya, berarti kekurangan. salah dong. Harus rekrut staf baru, Pak. Bukan bikin sistem Ya, aku otomatisasi. sedih, jawaban aku salah itu. Ya, seperti itu. Oke, jawabannya banyak yang keliru. Kita lanjut. Kok turunnya banyak banget. Tadi nomor 11, silakan yang belum menjawab. Andi Boleh lagi Bu aja, Bu. Nunung aja yang nunjuk, Bu Nunung, saya nggak hafal. Lagi katanya Bu Andi lagi, Je. Oh, Pak Andi silakan. Naikin lagi layarnya, Bu. Oh, naikin. Ininya keputus nanti. Ya. GG Mas Andi. Yang C, D, E-nya mana, Ibu? Ini di bawah. Survei kepuasan pelanggan dalam kajian awal. Tujuannya C, untuk apa? Bu, C tadi tuh, Bu. Nah, Mengukur mengukur tingkat tingkat kepuasan dan kepuasan. mengidentifikasikan Ya, masalah betul dari sekali, Pak. prospektif pengguna. Betul sekali. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Jawabannya sebentar kita lihat. Ya, saya lagi, tak, Bu. Ya, benar semua. Nomor 12. Mau lagi tak, Pak? Saya lagi. Ya, boleh. Kan Diborong. nggak ada respon dari mereka. Ya, iya benar. Alasan utama mengapa pengamatan langsung. Aduh. Bentar, Bu. Kenapa? Alasan utama mengapa pengamatan langsung penting dalam kajian awal. Bentar ya, Bu. Ya. Pengamatan langsung itu berarti observasi ya. Observasi Ya, langsung. langsung ya. Jawabannya A, untuk mendapatkan data real time tentang proses layanan. Benar nggak, Bu? Ya, salah. Untuk mendapatkan data real time. Real time itu berarti langsung, ya kan? Hari Ya. itu juga, detik itu juga gitu ya. Mengenai proses layanannya seperti apa ya. Ini betul. Kita lihat lagi. Agar manajemen dapat memantau setiap aktivitas. Ini kurang betul. Kalau mau tahu pantauan setiap aktivitas nggak perlu pengamatan langsung ya. Apa namanya? Pakai CCTV juga bisa gitu ya. Nggak perlu langsung. Memastikan rekomendasi perbaikan diterapkan. Untuk memastikan rekomendasi perbaikan diterapkan untuk semua prosedur dilakukan sesuai SOP untuk mengurangi pengaduan dari pelanggan. Ini enggak ya. Agar semua prosedur ini juga enggak. Rekomendasi perbaikan diterapkan. Berarti kita sudah memberikan rekomendasi, ya kan? Nah, sedangkan data ini itu biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data
pengamatan langsung itu untuk mengumpulkan data, berarti sebelum melakukan rekomendasi. Jadi jawabannya A. Betul. Iya. Lagi? Lagi Ya. tak, Bu? 13, Oke. Bu. Pak Hamid dulu deh, Pak Hamid. Pak Hamid belum. Iya, Pak Haji Amit, Pak Haji. Pak Haji, Jangan lupa mangkok. hotel Pak Haji, aku. Emak aja Nomor habisin berapa, semua. Bu? Kenapa, Pak? Nomor berapa? 13. 13. 13. Oke. Jika ditemukan bahwa waktu tunggu pengguna layar terlalu lama, solusi yang dapat direkomendasikan adalah C, Bu. Menyederhanakan alur kerja dan Menyederhanakan alur meningkatkan kerja staf dan meningkatkan pelayanan. staf pelayanan. Ya. Oke, kita lihat jawaban teman-teman. Oh, cek semua ya. Oke, good. Terima kasih. Ya, jawabannya betul. Ya. Kita lanjut nomor 14. Siapa nih yang mau baca lagi? Evaluasi hasil kajian awal dilakukan untuk A. Memastikan semua data sudah tercatat dengan baik. Ya. 14A, Bu. Memastikan semua data sudah tercatat dengan baik. Evaluasi hasil kajian awal. Berarti penilaian ya. Dari hasil kajian, kita nilai dilakukan untuk apa sih tujuannya? Memastikan semua data sudah tercatat. Meninjau efektivitas rekomendasi yang diusulkan. Mengurangi waktu pengerjaan kajian berikutnya. Meningkatkan jumlah dokumen ini enggak ya? Memutuskan anggaran enggak. Jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan itu yang kira-kira tidak sesuai itu bisa dieliminasi. Nanti kita tinggal pilih aja pertanyaan mana yang kira-kira sesuai dengan maksudnya jawaban mana yang kira-kira sesuai dengan pertanyaan. Evaluasi itu kan penilaian. Penilaian biasanya sudah rekomendasi atau belum? Sebelum, Kegiatan Bu, sebelum. evaluasi. Sebelum rekomendasi. Enggak, evaluasi tadi setelah ya Pak. Evaluasi hasil kajian itu setelah rekomendasi. Rekomendasi kemudian kan plan, kemudian apa? Masih ingat plan, terus apa lagi? Du, Terus evaluasi, plan, evaluate atau apa ya? ya, Terus evaluasi, terus RTA. evaluate, terus action, Bu. Nah iya, evaluate. Apa langkah pertama yang dilakukan oleh operator dalam Evaluate. berencana Ya. Berarti Evaluasi. B ya? B, B Bu. ya, B. Yang B, B meninjau ya, Bu. efektivitas rekomendasi yang diusulkan. Salah, Jason. Meninjau efektivitas rekomendasi yang diusulkan. Satu ini. Ya, udah efektif belum rekomendasinya ya? Oh ya. Kita lanjut nomor 15. Bu Ria. Salah satu indikator kunci keberhasilan dari kajian awal adalah Kajian awal dikatakan berhasil jika yang mana, Bu? yang C. C. Yang C ya, C. pengurangan masalah operasional secara signifikan setelah implementasi rekomendasi. Masa peningkatan jumlah keluhan ya, ini malah bukan berhasil. Penambahan sumber daya organisasi tanpa ini salah. Harus ada analisis dampak. Kemampuan tim dalam membuat laporan ini juga bukan kunci keberhasilan ya. Jumlah data ini juga bukan kunci keberhasilan. Nomor 16, silahkan Pak Andi, silahkan. Andi. Yakin, Di? Yuda. Allahu Akbar. 16 kajian awal layanan operasional biasanya dilakukan untuk mengatasi masalah yang bersifat Strategis jangka panjang, teknis dan jangka pendek, fungsional dan tidak mendesak, struktural dan bersifat global, organisasi dan hanya melibatkan manajemen. Bentar, Bu. Bu, ke atasin lagi, Bu. Ya. Biasanya Bu.
Yang mana? A, bener Yang nggak, Bu? A. Oke, teman-teman jawabnya Syifa A, Pak Andri A, Pak Yuda C. Biasanya kalau kajian awal itu bukan untuk mengatasi program-program jangka panjang ya, tapi mengatasi program-program jangka pendek yang memang satu satu periode atau misalnya untuk kegiatan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Kita buat kajian-kajian awalnya. Jadi harus bersifat teknis ya. Bapak Ibu ini kan lagi kompetensi teknis ya. Jadi hubungannya ke teknis mengenai sumber daya ya, mengenai sistem, prosedur ya, alur kerja gitu. Itu kan teknis dan harus yang bersifat jangka pendek. Jawabannya Jawaban yang tepat adalah B. Pak Yuda lagi sekarang. Pak Yuda. Pak Yuda sekarang ya. 8 Pak Yuda. Ya, Bu. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT dalam kajian awal? B, Kok Bu. tadi sudah ya? B. Yang mana Pak? B, B. Betul. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Good. 18, silakan Bu Ria. Saya lagi, Bu. Iya, iya boleh, boleh. Andi yakin, Di. G. Mangap. Pak Andi, silakan. Itu kata Ibu Nunungnya Mang A. Oh iya. Bumil. Mas Atas Pak Andi. Yang mana, Bu? Andi, Siapa, Bu? Andi, Bu. Oh, teman-temannya maunya Pak Andi. Ayo Mas Andi. Andi lagi, tapi malu ah. Salah terus. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kan inget. Biasanya kalau baca itu nanti inget. Kesalahan yang tadi dilakukan Iya. tuh nanti akan diingat terus. Iya, daripada saya mengaku pinter tapi nyatanya bodoh ya, Bu. Indikator yang digunakan untuk menentukan apakah suatu masalah layanan operasional harus segera diselesaikan adalah, bentar ya Bu, saya gerayan-gerayan dulu. Ya, gerayang-gerayang. Harus segera diselesaikan. Waktu, urgensi, dan dampak masalah, Bu. A. Benar nggak? Ya. Ya, indikator yang digunakan untuk menentukan apakah suatu masalah layanan operasional harus segera diselesaikan. Waktu, ya kan? Urgensi itu kepentingannya, dampaknya, ya. Ini indikatornya. Yeay, Gunung, aku udah bener tuh, berarti aku dapat alfas ya, Bu. Pintar. Pintar. Aku tak jadi Mang Udin. Siapa lagi Bu Nunung yang mau ditunjuk? Itu Mang tadi At. Mang At tuh, Bu. Iya, silakan Mang At. 19. Yuk, Pak. 19. Belum ada suaranya. Jika hasil kajian awal menunjukkan masalah pada pelatihan staf, langkah terbaik adalah yang B, Bu. B. Yang B, ya, menyusun program pelatihan ya, karena masalah pada pelatihan. Hadiahnya Mang Udinnya, Bu. Kenapa, Pak? Iya, benar, Bu. Benar, iya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang 20 aku sih, Bu. Iya, boleh Bu Rina. Terus nggak kelihatan. Dalam konteks layanan operasional, mode wawancara sering digunakan untuk B, Bu. Buat pola. 20 betul, menggali informasi Betul. langsung dari pengguna atau staf layanan ya. Ini metode wawancara. Jangan boleh ya. SOP, gitu kan. 21. Siapa yang baca? Bu Nur Halimah belum nih, Bu Nur Halimah. Aktif udah mau belum? Bu Nur? Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Hasil utama dari kajian awal adalah B. Identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan. Iya, betul sekali ya. Ini 100. pinter ya. Kita lanjut 22. Pak Hendrik. Apa jawabannya?
Salah satu teknik yang sering digunakan untuk menyusun rekomendasi prioritas adalah prioritas ya Bu ya tadi itu Ya, salah satu teknik. Betul. diagram Pareto ya tadi itu Bu. Ya, betul sekali. Diagram Pareto untuk mencari akar Udah penyebabnya. sama Masalah ini tuh, Bu. berdasarkan prioritas. Diagram Pareto. Ini bedanya apa ya? Oke, lanjut 23. Rumput laut ada Pak Hendri, Pak Andri. ayam bawang. Oh iya ini ayam. Ayam goreng. Andri Satu sekarang. Yang ini. yang satunya itu sama. Ini pedes. Jangan sapi aja. Apabila kajian awal menemukan bahwa sistem teknologi informasi tidak memadai, langkah yang paling tepat adalah yang B, Bu. Iya, meningkatkan kapasitas dan kemampuan sistem teknologi informasi. Betul, Pak. Silakan, Pak Yuda. Langkah terakhir dalam melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional adalah yang B, Bu. Langkah terakhir. Berarti kita harus menyusun laporan. Menyusun laporan kajian. Iya, betul. Nah, sekarang Pak Andi lagi. Andi lagi nyetir, Bu. Mbak Diah tuh Bu, Mbak Diah atau Bu Iis Tunisa. Ayo, Mbak Diah, silakan Mbak Diah. Bentar ya, Bu, Andinya lagi nyetir. Ya, iya Pak, hati-hati di jalan. Mbak Diah, mana Mbak Diah? Pengumpulan data sekunder dalam kajian awal biasanya melibatkan Data sekunder. Ada data primer, ada data sekunder. observasi langsung terhadap operasional. Kalau data yang langsung didapatkan dari narasumber itu namanya data primer, Bu. Ya, kalau langsung kita wawancara narasumber ya, kita langsung observasi ya, itu namanya data primer. Kalau data sekunder itu biasanya dari dokumentasi laporan sebelumnya dan data arsip, itu namanya data sekunder. Jadi didapatkan bukan langsung dari narasumbernya, tapi dari arsip atau tahun sebelumnya. Oke ya. Bu Diah lagi, silakan Bu Diah. Salah satu hasil analisis dampak yang dilakukan dalam kajian awal adalah Analisis dampak yang dilakukan dalam kajian awal. Oke, B, Bu. Jawab. Yang B. B, Bu, penentuan tingkat keparahan masalah Iya, terhadap pengguna penentuan layanan. tingkat keparahan masalah ya terhadap pengguna layanan. Oke. 27, Bu, siapa Bu yang belum, Bu? Bu Nunung. Tuh Bu Iis Tunisa tuh, Iis. Bu Iis. Ya. Ya. Dalam menentukan solusi untuk masalah layanan, penting untuk mempertimbangkan itu deh, apa lagi belajar deh. Menentukan solusi untuk masalah layanan. Penting untuk mempertimbangkan apa? Ke Bandung ya, Ren. Kesediaan pengguna untuk Tinggal kalau sakit ya, Ren. A. Kemampuan organisasi Ya, kemampuan organisasi ya. untuk mengimplementasi Masalah yang diabaikan salah, waktu yang dihabiskan salah, membayar lebih salah, ya kan? Kompleksitas administrasi organisasi, kompleksitas ke apa ya namanya? Terlalu kompleks ya, sangat ribet gitu. Maksudnya sangat padat gitu administrasi organisasinya. Ini juga salah. Oke, kita lanjut 28. Bu Is lagi, Bu Is. teknik brainstorming dalam kajian awal bertujuan untuk bukan berbagai solusi kreatif. B. Mengumpulkan berbagai ide atau solusi secara kreatif. Iya, betul sekali. Mengumpulkan berbagai ide atau solusi secara kreatif. Ya, teman-temannya juga betul semua. Oke, terima kasih Bu Is. Sekarang Bu Nur Halimah. Iis Lispati belum Bu, Iis satunya Bu. Bu Iis Lispati. Bu Iis Lispati dulu. Iis Lispati. Iya Bu. Ya, silakan. Analisis akar penyebab masalah bertujuan untuk A. Mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan masalah terjadi. Ya, mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan, ya ini kan akar penyebab.
Kita harus cari faktor utamanya ya yang jadi penyebab. Oke, 30 Bu Is lagi. Salah satu keuntungan dari melibatkan tim lintas fungsi dalam kajian awal adalah fungsi atau keuntungan dari melibatkan tim lintas fungsi atau antar divisi lah ya dalam kajian awal. Jadi kita libatkan gitu dalam mengidentifikasinya ya, mengidentifikasi permasalahan, mencari tahu faktor akar penyebab ya. 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 Sumpah demi Allah, ya Allah, demi Allah, ya Allah, demi Allah, aku nggak tahu sih bawa apa aja. Yang mana Bu? B. Mendapatkan perspektif yang beragam untuk analis masalah. Ya, betul ya. Perspektif yang beragam ya dari berbagai lintas fungsi. Kita lanjut nomor 31. Siapa Bu yang belum nih? Bu Ria. Udah maaf. Bu Ria silakan. Salah satu tantangan dalam mengidentifikasi 31 kan Bu? Iya. Salah satu tantangan dalam mengidentifikasi masalah layanan operasional adalah Tantangan berarti kan yang membuat identifikasi masalah itu sulit. Cek Bu. Ya, data yang tidak valid dan tidak lengkap. Betul. Oke, satu lagi Bu Dia, nomor 32. Bu Dia. Ya, silakan. Nangis tahu. Lagi nangis. Oke, berarti Pak Yuda boleh Pak? Hasil kajian awal dapat digunakan untuk menilai kelayakan investasi dalam layanan operasional, Bu. Abu. Hasil kajian awal dapat digunakan untuk menilai kelayakan investasi, menyusun kebijakan jangka panjang organisasi, meningkatkan keandalan sistem layanan operasional, mengembangkan prosedur layanan yang lebih sederhana. Semua jawaban di atas benar. Kira-kira Benar semua ya. iya, benar semua. Iya. Fungsi dari hasil kajian awal. Ya, Pak Yuda lagi silakan. Untuk memastikan data yang dikumpulkan relevan, penting untuk Bebo melibatkan seluruh staf dalam proses pengumpulan data. Untuk memastikan data yang dikumpulkan relevan. Penting untuk relevan itu apa ya? Sesuai gitu ya. Sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Datanya sesuai dengan apa masalahnya gitu ya. Melibatkan seluruh staf dalam proses pengumpulan data atau memvalidasi sumber data yang digunakan. Menyusun laporan awal sebelum analisis dilakukan, menggunakan hanya data kuantitatif ini enggak ya. Melakukan observasi langsung tanpa wawancara ini enggak. Menyusun laporan awal sebelum analisis. Laporan itu biasanya setelah dianalisis ya, bukan sebelum. Melibatkan seluruh staf, yang paling tepat adalah memvalidasi sumber data yang digunakan ya, sudah valid atau belum. Supaya hasil dari kajian awal itu relevan ya. Oke, Pak Yuda lagi karena belum betul. Salah satu 34, Bu. Iya, 34. Salah satu manfaat analisis gap dalam kajian awal adalah Abu mengidentifikasi, Bu, perbedaan Iya, antara kondisi saat betul. ini dan Gap itu kondisi ideal. perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal ya. Itu berarti menyebabkan suatu masalah terjadinya gap 35. Nah, sekarang Bu Nur Halimah. Langkah penting setelah mengidentifikasi akar penyebab masalah adalah Habis mengidentifikasi akar penyebab masalah, setelah itu apa tadi?
menganalisis dampak masalah terhadap operasional secara keseluruhan, Bu. Habis mengidentifikasi, Mengidentifikasi. Menyusun, Bu. Langsung menyusun belum. belum ya, bentar. Habis mengidentifikasi akar, kita harus mengkomunikasikan, ya kan, hasil analisis itu untuk mendapatkan persetujuan, dukungan, dan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi solusi. Jadi kita harus komunikasikan hasil dari analisis akar penyebab masalah kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, sebelum salah. kita menyusun laporan kan. Laporan sih terakhir ya. Habis Halo, Bu. direkomendasi, evaluasi, Halo, Bu. baru ya gimana? Kan tadi katanya mengkomunikasikan hasil analisis kepada pihak-pihak terkait, berarti analisis dulu dong, Bu. Mengidentifikasi, baru analisis, lalu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Bentar dulu. Berarti yang penting setelah mengidentifikasi akar penyebab masalah, kita lihat ya di materi. kalau yang berarti kan ada analisis dulu, Bu. Kalau dari bahasanya. Mengkomunikasikan hasil analisis, berarti melakukan analisis dulu. Karena ada hasil analisis. Maksudnya analisis akar penyebab, Bu. Kan misalnya gini, ini kan ada masalah, ya kan? Nah, ada masalah. Nanti dari masalah itu kan Ibu uraikan penyebabnya, ya kan? Penyebab-penyebabnya. Pasti kan banyak, lebih dari satu kan gitu. Dari penyebab yang banyak ini, kita analisis, ya. Kita analisis akar dari penyebab masalah. Karena pasti akar penyebab masalah itu biasanya hanya satu yang menjadi prioritas yang harus diselesaikan gitu. Nah, dari hasil analisis akar penyebabnya, karena pasti harus dianalisis Bu untuk mencari akar. Makanya di sini apa bahasanya itu maksudnya analisis, bukan analisis apa namanya? Sini kan ada Memastikan lagi berarti Bu analisisnya gitu. Iya, analisisnya itu analisis akar penyebab dari berbagai penyebab yang ada. Jadi kita terus komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait ya untuk minta dukungan partisipasi ya yang harus terlibat dalam implementasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau mencari solusi yang menyebab apa untuk mengatasi permasalahan yang tadi. Maksudnya seperti itu, Bu. Jadi analisisnya itu analisis akar dari beberapa penyebab-penyebab yang ada gitu loh. Terima kasih, Bu. Ya. 36. Pak Bu Ayu, silakan, Bu. Andi. Lagi nyetir, C, Pak. Bu Ayu. Ibu Ayu. Ibu Ayu dong. Mas Arif tuh, Arif. Ibu Putri Ayu. Mana? Bu Ayu. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Ya udah, Pak Arif. Oh iya. Arif Nggak dulu. ada Pak Gustaf. Kajian awal terhadap masalah layanan operasional biasanya dilakukan oleh Kajian awal terhadap masalah layanan operasional biasanya dilakukan oleh siapa? Tim khusus, seluruh karyawan, pengguna layanan yang aktif memberikan feedback, manajer senior tanpa melibatkan tim, konsultan eksternal tanpa masukan dari internal. B, Bu, seluruh karyawan di organisasi. Ya, kajian awal biasanya tidak dilakukan oleh seluruh karyawan, Pak. Jadi harus ada tim khusus yang ditunjuk untuk melakukan kajian awal. Ya, jadi bukan melibatkan seluruh karyawan. Ya, jadi harus ada tim khusus yang ditunjuk oleh manajemen. Karena harus memiliki keahlian. Kalau kita berikan kepada seluruh karyawan, belum tentu karyawan itu memahami. Ya, misalnya kayak siapa, Bu, yang pengelola layanan umum yang lulusannya SD SMP, itu kan nggak bisa kita kasih tugas untuk mengkaji. Ya, makanya penata layanan operasional yang S1. Nah, tapi S1 juga yang harus ditunjuk, harus ada SK oleh manajemen untuk mengkaji awal dalam masalah layanan operasional. Jadi 36A. Oke, silakan Pak Arif, nomor 37. Sebuah masalah layanan dianggap kritis jika
Kritis itu berarti memang urgent. A, Bu, berdampak besar pada kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Ya, betul Iya, sekali. iya, benar. Oke, sekarang kita lanjut. Pak Nugraha. Nggak bisa, Bu. Masih nyetir, Bu. Oh, nggak Bu bisa. Ibu Oke. Halimah, Bu. Ya. Nur Halimah, Halimah. Bu. Bu Nur Halimah. Alasan anu tuh, Bu, alasan itu. Alasan Ya, dari Bu mana? Cewek. Boleh lah diaktifin. Itu Bu Yayah, Bu Yayah. Bu Yayah, mana Bu Apa jadi Yayah? Bu? Suaranya mana Bu Yayah? Bu Yaya apa Bu? Ya, silakan. Bu Nomor Yaya. 38 ya. 38. Penggunaan peta proses mapping dalam kajian awal bertujuan untuk mengidentifikasi alur kerja yang menyebabkan masalah. Ya, betul. Mengidentifikasi alur kerja yang menyebabkan masalah. Ya, lagi Bu. Satu lagi, 39. Saat mengidentifikasi masalah operasional, teknik benchmarking digunakan untuk apa nih? Udah lupa. A. Membandingkan kinerja organisasi dengan standar industri atau pesaing. Ya, benchmarking itu adalah apa? Membantu organisasi untuk mengevaluasi posisinya dibandingkan dengan standar atau pesaing, ya. Yang A. Ya, yang A betul. Benchmarking. Kita lanjut 40 Pak Yuda silakan. 10 soal lagi Bu. Permasalahan layanan operasional yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar divisi dapat diatasi dengan B, Bu. Mengurangi jumlah staf yang terlibat dalam layanan ya. Apakah betul dengan mengurangi jumlah staf akan mengatasi permasalahan koordinasi? Harus disusun SOP ya, standar operasional prosedural. Jadi misalnya antara satu divisi dengan divisi yang lain itu saling berkaitan ya, saling membutuhkan supaya bisa berkoordinasi gitu ya. Jadi harus ada SOP. Oke, Pak Yuda lagi nomor 41. Untuk mengukur urgensi suatu masalah layanan operasional, penting untuk mempertimbangkan ABU, dampak masalah pada penggunaan dan berkesinambungan layanan. Ya, betul. Dampak masalah pada pengguna dan keberlangsungan layanan. Ya, sekarang Pak Hamid, Pak Haji, silakan Pak Haji. Teknik focus group discussion biasanya digunakan dalam kajian awal untuk A. Menggali perspektif dari berbagai pihak terkait secara mendalam, Bu. Iya, ini bawahnya mengumpulkan data kuantitatif, membandingkan kinerja layanan dengan organisasi lain, menyusun laporan akhir secara kolaboratif, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan staf. Biasanya Yang di A, Bu. kantor Bapak Ibu sering dilaksanakan ya fokus group discussion ya, FGD. Itu untuk menggali. Jawabannya A, Bu. Ya, betul. Jawabannya A. Pak Hamid lagi, silakan 43. 3. Dalam laporan hasil kajian awal, rekomendasi perbaikan harus mencakup A, Bu. Ya, 43A, betul. Cari yang paling panjang ya, Pak. Iya. Jadi nggak usah dibaca. Benar, Bu. Ya, kebetulan benar jawabannya ya. Oke, 44 Bu Iis. Apa yang dimaksud dengan evaluasi dampak dalam konteks kajian awal? B. Penilaian efektivitas kajian awal terhadap organisasi. Penilaian efektivitas. Oke, ini ada yang jawab di Zoom, Bu Yunita A. Betul, Bu. Yang betul jawabannya adalah A. Oh. Analisis tingkat keparahan, kan ini dampak. Dampak itu kan akibat. Oh iya. Ya, akibat dan pengaruh. Ya, Bu. Evaluasi dampak. Lagi Bu Is, silakan.
Salah satu indikator bahwa solusi yang direkomendasikan berhasil adalah ini A, peningkatan efisiensi layanan dan kepuasan pengguna. Ya, betul. 46 sekarang Bu Ria. Dalam pengumpulan data awal untuk kajian operasional, observasi langsung dilakukan untuk A, Bu. Dalam pengumpulan data awal untuk kajian operasional, observasi langsung ya dilakukan untuk data historis. Kalau yang data historis dari laporan sebelumnya ini data primer apa data sekunder, Bu? Sekunder. Sekunder. Ini sekunder. Biasanya kalau observasi langsung itu data Primer. primer. Mana yang kira-kira B. betul? Melihat proses kerja secara nyata ya kan, B. 47 silakan Bu Ria lagi. Rika, Bu. Siapa? Rika. Oh, Bu Rika. Bu Halimah, Bu. Oh, Bu Halimah, silakan Bu Halimah. Nomor berapa tadi, Bu? 47. Salah satu tujuan utama dari melakukan kajian awal terhadap pelayanan operasional adalah salah satu Ya, tujuan utama melakukan kajian awal itu apa? menentukan prioritas masalah yang perlu diselesaikan, Bu. Iya, betul sekali. Ya, menentukan prioritas masalah yang perlu diselesaikan. Oke, lagi Bu Halimah, 48. Aduh. Teknik fishbone diagram digunakan dalam kajian awal untuk mengidentifikasi akar sebab masalah secara visual. Iya, betul ya. Mengidentifikasi akar penyebab masalah. 2 soal lagi. Siapa yang mau jawab? 2 soal terakhir. Bu Rika, Bu. Bu Rika. Bu Rika. Ada Bu Rika. Oh, Pak Yuda ya. Burito. Bu Rito. Rika. Andi, Ada di. Tom. Bu Rika ada toh. Aku lagi banyak petnya banget sih aku boleh aku. Minta Lagi tanda Mas tangan Andi dong, lagi Pak. habisin. Bu Rika, silakan Bu Oke, Rika. 49 jawabannya A, Ibu. Oh, apa langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses kajian awal? A atau yang mana? Silakan. 49. Nggak fokus kan jadi. Langkah pertama dalam proses kajian Belum itu salah. Yang B, Bu. yang mengidentifikasi ya Salah, dan Bu. masalah ya kan? Jangan langsung Ya evaluasi, Allah, ngapain identifikasi kita dulu. porak segala. Pengumpulan data primer ya Bapak Ibu. Jawabannya apa? A. Bu. Iya, tadi sudah disampaikan. Oke, Bapak Ibu, nanti saya kirimkan soal-soalnya. Semuanya total ini yang terbaru sesuai dengan kisi-kisi ada 5 paket soal teknis dan 1 paket soal sosial kultural manajerial ya. Silakan nanti dibaca oleh Bapak Ibu. Yang ujiannya masih hari Kamis, Jumat, Sabtu masih bisa ada waktu baca. Tapi kalau yang besok masih bisa ya, karena kan pagi Bapak Ibu berangkat masih ada waktu lah Kalau untuk yang Sabtu nyari eh, bocoran dulu, Bu. cari bocoran. Bocoran apa, Pak? Bocoran apa genteng? Bocoran soal dari yang awal mulai ikutan tes, Bu. Iya betul, setuju Bu. Hari pertama kan sekarang Pak, hari Senin tadi. Itu hari Besok juga tadi tuh tuh bocorannya. besok. Kalau yang sosial kultural manajerial itu mas banyaknya di perbedaan budaya ya sosial kultural. Terus tidak ada pertanyaan yang mengenai sangat setuju, sangat tidak setuju itu nggak ada jawaban itu. Semuanya jawabannya itu mengenai apa namanya tindakan-tindakan aksi nyata yang harus kita lakukan, apa yang paling tepat terhadap masalah yang disampaikan di dalam pernyataan. Jadi tidak ada sangat tidak setuju, itu tahun ini tidak keluar ya. Kemudian apa yang namanya sosial kultural manajerial itu analisis ya, lumayan agak panjang, tapi 3 pilihan jawabannya itu sudah ketahuan salahnya. Nanti ada 2 jawaban yang pengecoh
satu pengecoh dan satu jawaban benar. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu eliminasi ada 3 pilihan jawaban yang memang benar-benar tidak sesuai, nah yang duanya pasti akan membingungkan. Nah itu dicek ulang. Kerjakan dari soal nomor 91 dulu ya, dari 91 ya, 91 sampai 135 nanti ada waktu baru kembali lagi ke nomor 1 kompetensi teknis. Terus nanti Bapak Ibu setelah 2 jam selesai nanti biasanya dikasih ya seperti biasanya dikasih soal wawancara yang 10 soal itu. Wawancara sosial kultural manajerial semuanya tentang apa tindakan aksi yang apa ada keterlibatan Bapak Ibu ya empati, kejujuran, kemudian apa namanya patuh integritas gitu ya. Patuh terhadap aturan ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mungkin seperti biasa ada pilihan kepentingan ya. Apakah harus mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan umum atau kepentingan golongan. Dibaca lagi Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan soal-soalnya. Insya Allah kalau memang saya dapat informasi dari yang sudah tadi hari ini tes, nanti saya kirimkan di grup penata layanan operasional ya. Bapak Ibu ini kan hari terakhir bersama kami Bimbel Cirebon gitu ya. Kita foto bersama dulu, Bu Nunung bisa mungkin dibuka semuanya layarnya ya. Iya, aku nggak tahu bisa nggak. Bentar Bu, beli yang kudung. Beli nggak kudung. Kapan Nawar? Nggak usah. Oke. Makasih ya Bu Riri atas Ya, Bu Ayu, Bu kebersamaannya. Haji. Terima kasih Ibu. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu Makasih, senang Bu. sekali bisa bekerja sama dengan Atur Bapak Ibu di nuhun Setda Ibu. Kelas Cirebon. Bu, punten Bu, di-share Bu. Makasih Ya, banyak mudah-mudahan Bu. Materi hari ini minta di-share ya Bu. dan Bu, Bapak minta Ibu di-share Bu. Sama udah ada. soal-soalnya. Ya, Yuk, saya semua Bapak Ibu. Oke, mana yang lainnya belum ada nih? Baru ada Pak Nugraha, Pak Yuda, kemudian aku nggak tahu Pak gimana Andri caranya. ya, Muka aku ada nggak? Pak Hamid. On kamera, Pak. Muka mah rata. Cuk, lagi apa Cuk? Oke. Nambah Ada tekan nggak Saya foto aku? dulu. Ya Allah ya Rabbi. Ada yang bisa bantu fotokan ya? Di screenshot yang pakai laptop. Kalau pakai HP nggak bisa satu layar. Mbak Ritaro. Ada yang mau bisa bantu? Pak Nugraha mungkin bisa bantu screenshot, Pak. Pakai ini Bu, pakai Aku HP. gimana caranya? Udah ada belum Bisa sih? Pak Nugraha? Pakai HP Bu. HP Bu. Bu Nunung tuh biasa pakai laptop. Siapa yang pakai laptop? Pak Hendrik? Enggak, aku pakai HP ini. HP Bu. Bu Siapa yang lagi Asep pijat tuh, ya Bu. Asep. Pakai tab. Yuda. Ya Allah, aku gimana? Oke. Bu Pakai Nunung laptop. coba Ini lagi di yel-yel Bu Nunung, Setda Kabupaten Cirebon gitu. Saya mau rekam. Setda Kabupaten Cirebon. Oke. Saya fokus, saya bisa gitu. Kalian Bu. Saya fokus, saya bisa. Ibu Nono lagi ngapain itu? Lagi dipijit iki. Iya, aku lagi dipijat. Pakai muka ya, Mak. Hah? Masud, Ayo, tadi Bu. Masud. Lah, raya laka. Setda Nano. Cirebon. Saya fokus. Saya bisa. Saya fokus, saya bisa. Bismillah ya, Mbak Rita Oke, yang besok semoga bismillah. sukses lancar. Bocoran Ya, soal. Amin. Dari Bisa dipimpin doa Teh dulu. Rita, semangat buat besok. Bu Riri Bismillah, kalau Pak sudah Haji. ada Pimpin doa, bocoran Pak dari Haji. kementerian segera diserbu soalnya. Ya Bu, Ditunggu ditunggu. ya Bu. Ditunggu Bu. Kalian nama jawabannya tuh Bu Nunung. Oh iya Wah, ya. betul. Bener. Pak Haji boleh pimpin doa, Pak Haji. Jawabannya Bismika Allahumma ahya. Ya udah, aku pijat lagi Tuh, Mas ya. Asep tuh. Udah beres doanya. Bismika Allahumma ahya. Ayo Pak Haji, punten Pak Haji minta dipimpin doa. Doanya masing-masing aja, Bu. Sesuai agama ya. Kepercayaan Cuk. Ya, biasanya siapa yang bisa mimpin doa, Bu? Oma. Anu Bu, anu. Anu Bu, anu paling pinter agamanya Bu. Waduh. Udah dibaptis sih Sun. Ya udah. Itu Bu Susi, Bu Susi. Salam. Bu Susi aja, Bu Sama baca Susi. hamdalah aja, Bu. Apa, Bu? Alhamdulillah. Bu Susi. Galak Bu.
Pak Andre Bo. Aku masih Baik. Ya, saya seragam, ya bersama Allah, tim tahu Bimbel nggak? Cirebon gitu mohon pamit undur diri ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita doakan dengan tulus ikhlas ya Bapak Ibu sukses menjadi ASN P3K tahun Amin. 2024. Amin, ya Dalam amin. pelaksanaannya banyak sekali kekurangan dari kami. Insya Allah Bapak Ibu kami akan maksimalkan ya Bapak Ibu bisa eh, dapatkan berbagai soal-soal yang Bapak Ibu bisa pelajari sendiri karena kalau kita belajar secara maksimal memang tidak cukup ya Bu Nunung waktunya cuma ada 6 kali pertemuan dan 3 kali tryout gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu tidak hanya belajar pada saat pelaksanaan bimbingan, Bapak Ibu juga membacanya gitu ya di rumah Bapak Ibu masing-masing di sela-sela apa namanya rutinitas Bapak Ibu bekerja gitu. Dimaafkan ya Bapak Ibu, saya Sami-sami, Bu, maafkan Bu. ya Terima kasih atas sama-sama ilmunya, Bapak Bu. Ibu. Terima Bu, kasih sabar, Bu. Bu. Ya, Sabar, Bu. insya Allah Punten, Bapak Bu. Ibu Soalnya, mudah-mudahan Bu. bermanfaat ya. Saya kan nyelip Makasih Bu, Ya, soal, insya Bu. Allah. Tikar, Bu. soalnya ya Punten, Bu. Bu. Saya izin Makasih pamit. ya, Bu. Assalamualaikum Iya Bu. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. makasih Sukses Bapak banyak Bu Ibu. Riri. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semangat semuanya. Makasih Bu. Dah. Semangat juga. Mas Arif di mana?